Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Dias Cahaya Cipta Dewanata. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Oh iya, gimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan agar masa pandemi COVID-19 cepat berakhir. Di video kali ini saya mendapatkan tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview buku. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai dari Marah Rusli. Pertama yang kita lihat dari sebuah novel ini adalah covernya. Menurut saya cover dari novel ini cukup simpel dan klasik. Soalnya di sini cuma ada gambar seorang wanita yang sedang melirik ke samping, dan di samping wanita ini tertulis sebuah kata yang berbunyi, novel ini bukan sekedar kisah mengharukan. Dalam mengungkap dimensi-dimensi kompleks dari manusia menyangkut cinta, kekejaman, dan kisah tragisnya. Di bawah hiruk-pikuk kisah cinta yang telah jadi legenda ini, ia adalah juga pergulatan melawan kolonialisme secara samar dan letak. Pada bagian sampul belakang cuma terdapat gambar rumah gadang atau rumah adat Minang, dan terdapat sebuah tulisan, Marah Rusli adalah contoh sastrawan besar Indonesia yang benar-benar melampaui zamannya. Ia terus hidup bersama keindahan cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, bersama kenangan dan kebencian orang-orang terhadap perangi Datuk Maringgih yang licik, akan tetapi sekaligus mempesona. Di sini aku akan sedikit menceritakan isi dari novel ini. Siti Nurbaya adalah anak saudagar kaya bernama Baginda Sulaiman. Ibunya telah meninggal dunia. Ia hidup hanya berdua saja dengan ayahnya. Siti Nurbaya tinggal bersebelahan rumah dengan Samsul Bahri, putra dari Sultan Mahmud Shah. Sejak kecil, Siti Nurbaya berteman akrab dengan Samsul Bahri. Keduanya selalu berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah bersama-sama. Mulanya hubungan persahabatan mereka seperti hubungan kakak beradik. Tetapi saat mereka beranjak remaja, perasaan itu berubah menjadi cinta kasih. Samsul Bahri harus berangkat ke Jakarta, melanjutkan studinya ke sekolah dokter. Sebelum Samsul Bahri berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studinya di sekolah dokter Jawa, ia mengutarakan perasaan cintanya kepada Siti Nurbaya. Saat mereka berjalan-jalan di Gunung Padang, gayung tersambut Siti Nurbaya juga telah lama memendam cinta kepada Samsul Bahri. Ketika Samsul Bahri telah berada di Jakarta, ia mendapat firasat buruk melalui mimpi. Dalam mimpinya, ia memanjat menara tinggi bersama Siti Nurbaya. Ketika mereka hampir sampai di puncak, tiba-tiba datang Datuk Maringgih merenggut dan melarikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgih adalah seorang saudagar kaya yang hidup di Padang ketika itu. Gelar Datuk yang ada pada dirinya sekadar sebutan saja karena ia kaya, bukan karena ia seorang bangsawan atau pemulung adat. Datuk Maringgih tidak senang dengan kesuksesan Baginda Sulaiman. Melalui kaki tangannya, ia hancurkan kebun kelapa Baginda Sulaiman dengan racun. Belum puas sampai di situ, ia juga menghasut para pelanggan Baginda Sulaiman agar tak lagi berbelanja kepadanya. Baginda Sulaiman pun jatuh miskin. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Baginda Sulaiman masuk perangkap Datuk Maringgih, rentenir kikir yang tamak dan licik itu, meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman dengan syarat harus dilunasi dalam waktu 3 bulan. Pada saat yang telah ditetapkan, Datuk Maringgih pun datang menagih janji. Namun karena Baginda Sulaiman telah ditinggal pelanggannya, ia tak mampu melunasi hutang Datuk Maringgih. Datuk Maringgih yang serakah itu mengancam akan memenjarakan Baginda Sulaiman jika hutangnya tidak segera dilunasi, kecuali jika Siti Nurbaya diserahkan menjadi istri mudanya. Baginda Sulaiman tentu saja tidak mau putri tunggalnya menjadi korban lelaki hidung belang itu. Walaupun sebenarnya ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia pasrah saja diberi polisi dan siap menjalani hukuman.
Pada saat itulah Siti Nurbaya keluar dari kamarnya dan menyatakan bersedia menjadi istri Datuk Maringgi, asalkan ayahnya tidak dipenjarakan. Sekian video dari aku. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.